Halo, perkenalkan saya Dewi Adi Pratiwi. Saya Fahmi Wulandasari. Dan saya Sakina. Pada video ini kami akan membahas salah satu pendekatan teknik dalam pendekatan konseling behavioral oral, yaitu teknik coding. Pembahasan akan mencakup pengertian teknik coding, tujuan, penerapannya, langkah-langkah penggunaan, jenis masalah yang sesuai contoh kasus, hingga kesimpulan reflektif terkait efektivitas teknik ini dalam membantu klien. Teknik coding merupakan teknik konseling yang berasal dari pendekatan behavioral yang berfokus pada perubahan perilaku melalui proses belajar. Dalam teknik ini, klien dipaparkan secara langsung dan intens terhadap stimulus atau situasi yang menimbulkan kecemasan atau ketakutan tanpa memberikan kesempatan untuk menghindar. Prinsip dasar teknik coding adalah bahwa respon kecemasan tidak akan bertahan selamanya. Jika klien terus berada dalam situasi yang menakutkan tanpa mengalami konsekuensi negatif, maka respon takut tersebut akan menurun dengan sendirinya. Proses ini dikenal sebagai habituasi. Sama penggunaan teknik coding antara lain, yang pertama mengurangi respon kecemasan yang berlebihan, menghilangkan perilaku menghindar, membantu klien menghadapi ketakutan secara nyata, membentuk perilaku baru yang lebih adaptif, dan meningkatkan rasa percaya diri klien dalam menghadapi situasi yang sebelumnya ditakuti. Dengan demikian, teknik coding bukan bertujuan menyiksa klien, melainkan membantu klien belajar menghadapi ketakutannya secara terkontrol dan terarah. Landasan teoritis. Secara teori, teknik coding berlandaskan pada teori belajar perilaku, khususnya prinsip klasikal conditioning. Ketakutan terbentuk karena adanya asosiasi antara stimulus tertentu dengan respon takut. Melalui coding, asosiasi tersebut dilemahkan karena stimulus ditampilkan tanpa diikuti akibat negatif. Dengan kata lain, klien belajar bahwa stimulus yang ditakuti tidak selalu berbahaya, sehingga respon kecemasan secara perlahan menurun. Langkah-langkah penggunaan teknik coding. Penerapan teknik coding dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu yang pertama, asesmen awal. Konselor mengidentifikasi jenis ketakutan, tingkat kecemasan, dan kondisi psikologis klien. Yang kedua, psychoeducation dan informed consent. Konselor menjelaskan konsep, tujuan, serta resiko teknik coding dan meminta persetujuan klien. Yang ketiga, yaitu penentuan stimulus. Stimulus yang menimbulkan ketakutan ditentukan secara jelas, baik secara nyata maupun imajinatif. Yang keempat, paparan intensif. Klien dihadapkan langsung pada stimulus tersebut dalam durasi yang cukup panjang tanpa penghindaran. Yang kelima, yaitu pemantauan respon klien. Konselor memantau kondisi emosional klien selama proses berlangsung. Yang keenam, yaitu evaluasi dan penguatan. Setelah kecemasan menurun, konselor memberikan penguatan positif dan refleksi bersama klien. Situasi atau jenis masalah yang cocok untuk teknik coding ini yaitu yang pertama, fobia spesifik, yang kedua, ketakutan tampil di depan umum, ketiga, kecemasan sosial ringan hingga sedang, dan ketakutan tertentu yang jelas pemicunya. Namun, teknik ini tidak dianjurkan untuk klien dengan gangguan kecemasan berat, trauma mendalam, atau kondisi psikologis yang belum stabil. Narasi kasus dan penerapan teknik coding. Sebagai contoh, seorang mahasiswa mengalami ketakutan ekstrim saat presentasi di kelas. Setiap kali diminta presentasi, klien merasa panik, gemetar, dan memilih menghindar. Dalam konseling, konselor menggunakan teknik coding dengan menghadapkan klien langsung pada situasi presentasi. Klien diminta melakukan stimulasi presentasi dalam durasi yang cukup lama, tanpa menghentikan proses meskipun merasa cemas. Pada awalnya, kecemasan klien sangat tinggi.
Namun setelah beberapa kali paparan, klien mulai menyadari bahwa ketakutan tersebut tidak menyebabkan hal buruk. Tingkat kecemasan pun menurun dan klien menjadi lebih percaya diri. Hal ini menunjukkan bahwa teknik coding sesuai digunakan karena membantu klien menghadapi ketakutan secara langsung dan membentuk pengalaman baru yang lebih positif. Pesan utama dari teknik coding ini bahwa keberanian menghadapi ketakutan dengan bimbingan yang tepat dapat menjadi jalan menuju perubahan perilaku yang lebih positif dan adaptif. Sebagai kesimpulan, teknik coding merupakan teknik konseling yang efektif untuk menangani masalah kecemasan tertentu. Teknik ini mengajarkan klien bahwa ketakutan tidak selalu harus dihindari, tetapi dapat dihadapi dan dikendalikan. Melalui pendampingan konselor, klien mampu membangun respon baru yang lebih sehat, meningkatkan kepercayaan diri, serta memperluas kemampuan coping dalam kehidupan sehari-hari.
perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih.